Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau belajar ke Rocky Gerung ya, memperhatikan pikiran-pikiran dan refleksinya tentang penundaan pemilu. Ini ada di Rocky Gerung Official. Dorong perlawanan tunda pemilu. Mahfud MD memainkan peran Machiavelli. Wah, Machiavelli itu menghalalkan segala cara ya. Coba kita bisa melihat ya, betapa canggihnya Rocky Gerung bisa melihat siapa Mahfud sebenarnya ya. Tampaknya dia bermain di semua lini, di semua sisi, sebagai penyerang, sebagai back, sebagai kiper, sebagai player di semua lapangan. Semua mau dia kuasai, dan tampaknya Mahfud MD memainkan peran Machiavelli. Saya belum lihat ya video ini ada berapa menit, 16 menit 23 detik, sudah 24.000, banyak yang nonton ya, 4 jam. Kalau saya video yang nonton nggak banyak, paling 100-200. Kita belajar ya, dimana kekuatan Rocky Gerung ya. Halo, apa kabar Anda semua? Ketemu di hari libur, tapi tetap aja kita ngomongin politik ya. Apa boleh buat, karena memang ini kita sudah masuk tahun-tahun politik dan tahun-tahun penundaan pemilu. Itu ya, Bang Rocky ya. Ini ya tahun politik sebetulnya, tetapi lebih dari itu ini tahun yang dipolitisir, tahun politis, tahun yang sangat dipolitisir. Kalau tahun politik ya biasa aja tuh, tapi karena berbagai macam isu atau fakta menunjukkan bahwa tahun ini akan berbahaya secara politik. Itu yang harus kita amati. Ya, dan itu meminjam Bung Karno pernah menyebutkan ini tahun-tahun very coloso. Gitu ya. Ya, apa namanya, menyerempet bahaya, very coloso. Harus berani merempet bahaya. Ya. Dan tapi kalau kita lihat kan ini kita tahu lah, ini proyek lah ya Bung Rocky ya, ini bagian dari proyek penundaan pemilu gitu. Dan si kelihatannya juga bakal kalau feeling saya ya, kita nggak tahu kalau nekat ya, feeling saya ini bakal batal lagi karena semua kalangan ahli hukum tata negara dan sebagainya, biasanya kan ahli hukum tata negara ini beda-beda pendapat itu, sekarang ini semua sama, termasuk bahkan Pak Yusril Iza yang kita tahu dia cukup dekat dengan Pak Jokowi juga, itu menurutnya keliru dan sebagainya. Kalau Pak Jimli menyatakan itu harus dipecat hakimnya, bahkan Pak Mahfud MD juga menyatakan KPU diminta untuk melakukan perlawanan habis-habisan dan kalau dieksekusi rakyat harus menolak ya, gitu ya. Ini menurut saya ini menarik ya Bung Rocky kan, tapi yang menarik juga Mahkamah Agung membela keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Saya ngerti ya posisi Pak Mahfud. Kalau Pak Yusril dan Pak Jimli tentu karena dia di luar, dia tahu apa yang betul-betul secara konstruksi hukum itu melanggar. Dan itu udah dibahas banyak. Tapi yang unik adalah Pak Mahfud yang selalu memberi semacam posisi, saya mau sebut posisi Machiavellian. Posisi Machiavellian, oh bahaya, mulai bahaya nih. Oke, jelaskan. Yang sering salah paham nih, Machiavelli ini. Coba dijelaskan, oke. Belum disalah pahami lagi. Kan dulu Machiavelli dianggap sebagai filsuf, ahli tata negara yang mempromosikan prinsip prinsip itu segala hal bisa jadi halal itu. Tujuan membenarkan cara, and justifies mean. Dan orang anggap itu adalah pelajaran buruk tentang kekuasaan. Tapi sebetulnya Machiavelli bukan mengajarkan
cara buruk kekuasaan, tapi dia membocorkan hal yang buruk di dalam kekuasaan itu. Yes. Kita mesti baca Machiavelli dengan cara itu, karena Machiavelli adalah penasihat dari Pangeran Italia, dan dia melihat sebetulnya kekacauan, intrik, kebusukan, macam-macam yang ada di dalam istana Florence kalau nggak salah. Jadi watak manusia itu sama aja ya. Kalau kita baca di bukunya Fikuda Pak Nasir, watak manusia itu sama dari zaman ke zaman. Yang berubah cuman lingkungan, benda-benda yang ada di sekitar manusia. Tapi watak manusia yang penuh intrik dalam kekuasaan, yang penipu, penjilat, misalnya yang jujur, itu sama. Makanya kita bisa paham ketika Rocky Gerung itu mencoba mengangkat referensi Machiavelli sebagai penasihat pangeran di Florence di Italia itu untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan atau memberikan bocoran busuknya kekuasaan, untuk membaca busuknya kekuasaan di Indonesia saat ini. Salah itu. Lalu dia menulis buku The Prince. Jadi buku itu sebetulnya pelajaran etika supaya jangan berbuat seperti yang ada di dalam istana tuh. Tapi orang sering menganggap bahwa Machiavelli kok ngajarin hal yang buruk. Bukan, dia justru ajarin sesuatu, bocorkan rahasia istana supaya kita tahu bahwa ada hal yang buruk di dalam istana. Nah, kira-kira Pak Mahfud sedang bertindak semacam itu tuh. Jadi Machiavelli itu untuk membocorkan bagian buruk dari istana. Karena itu Mahfud mengungkapkan dengan cara lain, ya lawan aja tuh. Kan seharusnya dia membela tuh karena dia bagian dari kepentingan perpanjangan kekuasaan. Tapi Mahfud tetap orang yang dimensi intelektualnya tetap masih tersisa. Karena itu dia mau evaluasi sebetulnya moral politik dari putusan itu. Jadi saya kira itu lepas dari akan KPU banding atau segala macam, atau memang KPU udah banding, atau memang itu secara harus dibatalkan misalnya karena apa namanya ultra vires melanggar kapasitas dari pengadilan negeri untuk memutuskan sesuatu yang diatur dalam undang-undang politik. Tapi terlihat bahwa memang ada kekacauan di istana. Jadi dengan mudah kita baca apa yang terjadi dalam istana, ya kekacauan. Ada operasi intelijen untuk menunda pemilu, tetapi terlalu dangkal caranya. Ya, pagi tadi saya sudah mengupload ya atau membuat video. Judulnya itu apa tadi? Operasi intelijen masuk pintu pengadilan, tunda pemilu, dan Rocky Gerung terguncang. Judulnya. Dan di situ wajah saya nggak kelihatan. Satu cara baru saya mau bikin video hanya berdasarkan teks yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dulu kebiasaan saya menulis buku, tapi sejak jadi YouTuber, menulis buku, tradisi menulis itu hilang dan saya hilangkan memang sengaja, dan saya coba saya bangkitkan kembali, nulis teks dan kemudian saya bacakan dengan improvisasi dan saya halangi wajah saya untuk tampil di layar. Tetapi jangan lupa, tetap upaya penundaan ini masih akan berlangsung tuh. Dan berkali-kali FNN ulas itu, bahwa di ujungnya masih ada peralatan yang paling strategis dari presiden, itu Perpu. Jadi kita mau ingin tahu apa nanti keterangan awal atau prediksi Pak Mahfud kalau akhirnya kekacauan ini juga di ujungnya menghasilkan Perpu, yaitu penundaan pemilu. Kenapa? Karena kekacauan. Jadi itu sebetulnya komplikasinya ada di situ. Ya. Dan sebenarnya ini sudah diantisipasi oleh Pak Mahfud MD yang sekarang bermain peran sebagai Machiavelli gitu ya. Karena dia menyatakan begini, dalam salah satu tungganya dia menyatakan bahwa ini sebenarnya kalau keputusan ini harus bisa mudah dipatahkan lah gitu. Tapi kata dia yang harus diimbangi itu adalah kemungkinan terjadinya ini kontroversi dan kegaduhan. Ya, kelihatannya dia juga udah baca begitu juga, Bung Rocky. Ya kan Pak Mahfud kan tiap hari nonton FNN, jadi dia tahu arahnya. Jadi kita bisa baca juga apa motif Pak Mahfud untuk mengantisipasi bagian ini akan menimbulkan kegaduhan. Jadi Pak Mahfud tahu skenario yang lebih panjang sebetulnya kan. Mari kita kejar-kejaran logika aja dengan Mahfud. Pasti beliau tahu skenario yang panjangnya apa gitu. Jadi dia kasih wanti-wanti juga bahwa oke, ini masih ada hal lain yang sedang disiapkan oleh istana. Jadi bagus juga kita anggap bahwa Pak Mahfud ini semacam deep throat di dalam kasus Watergate dulu tuh. All the President Man.
dan ada yang membocorkan keadaan istana. Jadi lengkaplah pengetahuan kita tentang istana. Pak Jokowi cemas, dia nggak tahu mau bikin apa. Dia coba terima semua nasihat dari orang sekitarnya, termasuk teori yang dangkal ini, yaitu membatalkan pemilu melalui putusan pengadilan negeri, dan akhirnya gagal sebagai ide. Tetapi dia belum gagal sebagai proyek. Sebagai ide dia gagal, tapi sebagai proyek ini masih berlangsung. Karena tadi Mahfud MD sendiri yang mencoba memberi sinyal pada publik bahwa ada sesuatu yang bisa lebih besar dari ini. Jadi kira-kira itu. Jadi kita mengucapkan terima kasih pada Pak Mahfud karena dia sudah playing Machiavellian ethics. Oke. Walaupun sebenarnya kalau dalam negara yang demokrasi tidak boleh ya kita mengomentari putusan hakim, tapi kan negara kita pseudo demokrasi, jadi ya boleh dong. Pseudo. Jadi kita anggap juga Pak Mahfud itu pseudo politician. Bagian akademisnya masih kita ingin tagih dari beliau. Itu poin yang bagus tuh, pseudo politician di dalam pseudo demokrasi. Yes, oke. Nah, saya kira nggak salah kalau kemarin analisis kita kan kita langsung jumping conclusionnya bahwa kita nggak usah bahas soal perdebatan hukumnya gitu. Apakah ini benar salah atau apakah itu melampaui kemenangan atau itu nggak penting. Sebenarnya kita sudah menangkap soal yang paling penting itu adalah agenda besar, skenario besar penundaan pemilu, kan gitu ya, Bung Rocky. Ya dari awal itu agenda kita. Jadi framework kita adalah menganalisis potensi dan akal-akalan semua variabel yang memungkinkan pemilu ditunda. Menganalisis semua potensi ya. Bahasanya itu keren ya, menganalisis semua potensi variabel yang bisa memungkinkan terjadinya penundaan pemilu. Dan sejak awal dianalisis oleh Ersu Beno Arif dan Rocky Gerung. Memang bagus ini percakapan intelektual yang dipancing-pancing oleh Ersu Beno Arif sehingga Rocky Gerung itu bisa melakukan refleksi lebih dalam dan juga lebih memiliki spektrum yang kaya ya, yang colorful. Dan dalil kita adalah Presiden Jokowi belum punya penerusnya. Presiden Jokowi gagal untuk menjadikan Ganjar sebagai penjamin kehidupan politiknya setelah dia lengser karena masih ada problem dengan Ibu Mega. Di dalam keadaan itu sebagai politisi yang banyak masalah, kalau sebagai presiden ya oke, udah dipilih rakyat kan. Tapi Pak Jokowi juga kan ada politisi banyak masalah di situ dan itu bisa dipersoalkan oleh penggantinya nanti itu atau oleh tekanan publik. Jadi hal ini yang menunjukkan bahwa memang istana belum selesai dengan upaya untuk mengkonsolidasi penundaan atau bahkan perpanjangan masa jabatan tuh. Segala macam hal masih bisa kok dilakukan istana. Peralatan perpu atau pengendalian intelijen itu tetap istana itu punya niat untuk menambah kekuasaan. Itu supaya ada poin. dan sekali lagi dengan manuver-manuver yang terjadi ini juga kan semakin mengkonfirmasi gitu ya bahwa semua survei-survei yang menunjukkan bahwa Ganjar sangat unggul di mana-mana itu sebenarnya itu bohong-bohongan saja ya, karena kalau Ganjar seperti disebutkan dalam survei-survei dia pasti menang simulasi dengan lawan Anies maupun lawan Pak Prabowo, ya ngapain ditunda pemilunya kan gitu kan, karena karena siapa kan? Saya kira Ibu Mega juga tahu survei internalnya tuh bahwa Ganjar itu ya Jawa Tengah ke daerah Sumatera itu nggak ada suaranya di situ tuh. Jadi tetap ini permainan surveyor ini itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi nggak mungkin percaya pada apa yang sebetulnya dia bayangkan itu Ganjar akan masuk di dalam putaran kompetisi lalu menang gitu. Jadi kecemasan itu membuat Pak Jokowi manuver tuh. Jadi itu betul tadi logikanya. Kalau Ganjar udah sebut aja 38% lah, belum 40%. Ya udah pemilu dijalanin aja, apa susahnya beat Anies dan kalahkan Prabowo kan. Tapi itu justru yang nggak terjadi. Jadi kita dengan logika gampang kita tahu bahwa kenapa masih ada kasakusuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penundaan pemilu, karena Ganjar belum nyampe. Mungkin 22% belum nyampe. Dan Ibu Mega pasti tahu. Kalau Ibu Mega tahu bahwa Ganjar udah 40%, Ibu Mega akan nyerah. Oh lah, kita pilih Ganjar aja deh. Kan itu udah pasti jadi. Soal-soal di belakang bisa dinegokan ke depan. Tapi faktanya itu. Jadi sekali lagi Ganjar itu tetap nggak ada suaranya sebetulnya. Dengan alasan bahwa Jokowi masih belum ingin pemilu itu dilakukan. Jadi kira-kira Jokowi ingin, kalau ada seorang yang elektabilitasnya udah tinggi, baru saya mau
pemilu itu dilakukan supaya yang elektabilitas tinggi itu tinggal di endorse sedikit oleh Jokowi lalu dianggap itu adalah kader Jokowi itu. Jadi logik di belakang itu adalah kecemasan presiden karena Ganjar elektabilitasnya masih sangat rendah. Yes. Dan kita teruskan ya. Kalau Ganjar itu sangat digdaya begitu, pasti Erlangga dan Golkar juga dengan cepat sepakat gitu ya. Jangan tambah-tambah nanti makin frustrasi Pak Jokowi itu. Jadi, Oke. Golkar saya tahu, Golkar itu dia nggak pernah pakai surveyor Indonesia, dia pakai surveyor asing yang lebih metodologi lebih kuat, dan survei asing itu kan basisnya konsumen, jadi nggak mungkin surveyor asing itu dipengaruhi oleh amplop, dia sendiri punya reputasi. Jadi saya kira Pak Erlangga itu tahu bahwa ini mah kartu mati, ngapain gue disuruh dukungin, mending gue sendiri itu. Jadi itu sebetulnya dia Hersu juga suka bocor-bocorin. Dan yang kedua, kita nggak apa-apa kita bocorin ini kalau ini fakta ya, saya kira semua orang juga tahu. Dan Bu Mega pun sangat paham kalau Ganjar maju pun dengan tidak lewat PDIP dibekuk di Jawa Tengah, selesai juga itu persoalan, kan begitu ya, selesai barang ini kan gitu ya. Itu masalahnya. Jadi Ganjar ini ditawan di semua lini itu, lini elektabilitas, lini moral masih ada soal IKTP, lini popularitas juga nggak bisa orang mau jadi presiden cuma dengan bahasa tubuh yang lenggak-lenggo atau cari kompres, tetap orang mau tunggu ide. Jadi Ibu Mega juga merasa ya mau kemana sih lo, kalaupun lo dipaksain seandainya pun yang nggak ada dari Ganjar Pranowo adalah ide ya, dan dia melakukan satu sublimasi, apa ya, bukan sublimasi ya, semacam untuk menutupi kekurangannya, dia kemudian main TikTok dan lain-lain. Tapi orang menunggu, terutama Rocky Gerung menunggu, idemu tuh mana Ganjar untuk menjadi calon presiden. Kalau Anies kan sudah memaparkan ide-idenya di berbagai kesempatan ya. Kalau Prabowo mungkin kita sudah tahu sedikit ya. Tapi Ganjar betul-betul dia senang untuk bermain-main dengan rakyat dan tidak bermain-main dengan ide. KIP itu direkayasa untuk mengusung Ganjar dengan segala macam kapasitas presiden untuk merekayasa, dia di ujung dijegal di Jawa Tengah, itu selesai problemnya. Jadi sama seperti Anies itu, ya mau seluruh Indonesia, kalau Jawa Timur itu nggak dipegang ya nggak dapat apa-apa tuh. Nah dalam keadaan semacam itu Prabowo bergembira karena menganggap bahwa saya lebih santai. Jadi itu Pak Prabowo mungkin ya dia santai-santai aja. Mungkin dia tunggu dari watch dari luar aja tuh keadaan kita. Ya. Oke. Jadi ini memang luar biasa menarik, dan kita sampai pada satu kesimpulan sebenarnya situasi ini, keputusan di Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat ini menunjukkan betapa negara ini betul-betul sedang sangat kacau ya, kalau dalam bahasa SBY, what's really going on. Begitu kata Pak. What's really going on. Dan orang bertanya Pak SBY juga going on kemana gitu. Jadi kita senang aja, kita gembira-gembira aja, karena ditunda nggak ditunda tetap yang disoal adalah harga minyak goreng, harga pupuk, gabah yang rendah sekali sehingga biaya produksi lebih tinggi dari biaya jual padi. Itu semua itu yang ada di depan mata kita. Jadi kita bersimpati justru pada rakyat yang masih mampu bertahan dalam keadaan subsisten, sementara elit berupaya untuk cari celah memaksimalkan daya tawarnya. Yes, silakan. Jadi para ahli hukum terus berakrobat, bermanuver, tapi kelihatannya sejauh ini ya Bung Rocky, sampai dalam kasus ini yang para ahli hukum tata negara yang anda katakan digrill ya oleh istana itu belum bersuara ya, kalau saya lihat di media ya, atau mereka udah tahu ini terlalu angin puting beliung nih, dari percuma kalau mereka muncul juga gitu. Ya sebetulnya kalau ada cara yang lebih masuk akal, geril aja pelan-pelan ahli tata negara, creeping ideas of persistensi, menambahkan perpanjangan segala macam. Tapi yang creeping ini juga merasa bahwa ini kok mainnya terlalu dangkal ya, sehingga susah juga dia kan. Dia akan ditertawakan oleh mahasiswa hukum tata negara semester 2 kalau membenarkan keputusan pengadilan negeri itu tuh. Jadi inilah konsekuensi atau paradoks dari seorang penguasa yang gagal untuk menghidupkan cara bernegara yang konseptual tuh. Nah itu artinya Pak Jokowi gagal mengembangkan, menerapkan atau mempraktekkan cara berpikir bernegara yang konseptual, sehingga terjadi kekacauan di istana ya.
tidak mampu lagi untuk mengendalikan keadaan melalui hal-hal yang normal, sehingga dia cari cara yang tidak normal. Tapi nanti akan dibantah, ini kan bukan keputusan Pak Jokowi, ini kan pengadilan yang independen. Di mana ada pengadilan independen di Indonesia? Itu aja jawabannya. Oke, nah tadi ngomong kripping itu atau merangkak gitu ya, kudeta sebenarnya tahapannya sudah dilakukan loh, Bung Rocky ya. Kan mereka berhasil itu dengan menunda pilkada dan menjadikan 272 kepala daerah, mulai gubernur, bupati dan wali kota di PJ kan, ya itu, dan tidak ada protes dari publik begitu ya. Dan saya juga mendengar sih hasil lembaga-lembaga survei juga sudah memberikan semacam data kepada istana bahwa kalau ditunda pemilu rakyat tidak akan berontak. Itu sebenarnya rakyat tidak akan melawan. Itu yang membuat mereka jadi pede gitu. Ya, tapi suara rakyat kan bukan sekedar suara Tuhan, tapi suara rakyat juga ada yang suara iblis tuh yang yang membocorkan apa yang sedang direncanakan di neraka. Sebetulnya begitu kan? Oke, Bung Rocky. Mari kita nikmati, enjoy this game gitu ya. Enjoy this game, ya. Dan kita dengan modal kita 0% ya, menikmati kehidupan dengan 0%. Enjoy 0%, karena disinilah demokrasi must go on. Oke, terima kasih Bung Rocky. Demokrasi must go on. Ya, satu percakapan yang menarik dan selebihnya simpulkan sendiri supaya kita bisa memahami dengan lebih genuine. Maka perlu memahami kita masing-masing dengan cara kita, dengan konstruk berpikir kita sendiri. Rocky Gerung dan Hersu Beno Arif memberikan raw material, bahan-bahan mentah untuk kita kunyah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan jika orang itu selalu gemar bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk dakwah Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja, ada rekeningnya di bawah tuh lihat.